Siapa sih yang kenal dengan meme-meme luar biasa ini? Tapi kalian wajib tahu nih guys, bagaimana kabar terbaru dari orang-orang di balik 8 meme klasik dan terviral dari Indonesia ini. Berbeda banget deh sama yang dulu guys. Sudah penasaran? So, let's check this out. Nomor 8. Lagu Abdullah. Mimpi apa Davina Natasha ini? Pas lagi ngerekam dirinya nyanyi lagu Abdullah, malah jadi viral tuh guys. Istri setia pasti cinta. Gara-gara sambaran petir saat itu yang bikin kaget dan membuat ekspresi mukanya jadi lucu banget. Bahkan mereka sampai diundang ke berbagai acara televisi dan ternyata baru diketahui tuh jika keduanya ini bukan kakak beradik. Dari acara Rumpi juga ketahuan kalau mereka menerima endorse dan bayarannya sanggup buat beli tablet. Terus dapat duit terus buat dibeliin buat apa duitnya, Tri? Buat tablet. Hah? Beli apa kemarin? Oh, dia beli tablet. Nah, kemudian jika kita lihat dari Instagramnya, emang saat ini sudah nggak aktif ya. Mungkin karena fokus ke sekolah kali guys. Soalnya semenjak viral dan dipanggil kemana-mana, mereka mengaku temennya makin bertambah, bahkan sering ngajakin foto juga. Tapi bagi adik Tri, hal ini terkadang jadi mengganggu. Cuma semoga yang diupayakan bisa jadi berkah ya, agar cita-cita menjadi dokter cepat terkabul. Nomor 7. Demi Tuhan. Demi Tuhan! Hancur-hancurnya! Nah, konflik yang terjadi antara Arya Wiguna dengan Eyang Subur di tahun 2012 lalu secara nggak sengaja memunculkan slogan Demi Tuhan dan pecah banget di masa itu. Bahkan sampai dibikin jadi lagu dan dinyanyiin segala di acara hitam putih loh. Demi Tuhan, demi Tuhan. Memang, di masa itu dia dipanggil ke berbagai acara televisi di mana ketenarannya membuat orang-orang yang ada di pihaknya jadi enek karena terlihat dari video di channelnya kapanlagi.com nih. Dia juga menyebutkan kalau semenjak tragedi Demi Tuhan itu, hidupnya jadi bener-bener apes banget. Bahkan dampaknya sampai membuatnya terpisah dengan sang anak yang kemudian menghilang tanpa kabar selama 9 tahun. Memang dia gagal jadi artis setelah viral, namun kerjanya sehabis itu tetap nggak jauh-jauh dari industri hiburan kok. Nih buktinya waktu dia menjadi seorang DJ. Nah, tapi sekarang takdir sudah mempertemukannya kembali dengan sang anak tuh guys, yaitu Deriska Almira. Ternyata gue baru tahu juga nih guys, dia mengikuti jejak sang bapak nih di dunia hiburan dan sempat berakting di beberapa FTV juga. Tapi bukan berarti kehidupannya setelah sang ayah viral membuatnya jauh lebih mudah ya guys. Soalnya waktu dia curhat di acaranya Feni Rose, anak ini juga pernah diejekin sama orang-orang karena ayahnya itu Arya Wiguna. Nah dari atas anak laki-laki tuh pada neriakin, iya anak Arya Wiguna pemulung. Ya pada akhirnya gue seneng sih bisa melihat Arya Wiguna yang seperti ini karena bisa berkumpul kembali sama keluarganya. Dan yang paling penting, semoga dia diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demi Tuhan! Demi Tuhan! Nomor 6. Sudah kuduga. Ngerasa familiar atau kayak pernah lihat orang yang ada di foto ini? Nah, kalau kalian belum tahu, maka meme satu ini mungkin bisa bikin kalian sadar ya. Pria ini viral karena kalimat sudah keduganya, yang mana sosok di baliknya itu adalah orang bernama Dion Cecep Supriyadi. Hal ini dibongkar sama seorang influencer bernama Alexander Tian dalam salah satu cuitan Twitternya. Jadi setelah gua selidiki, foto meme viralnya tuh berasal dari sejak dia SMA dan bisa kita temuin di blognya sendiri yang sudah ada sejak tahun 2005. Nah, di blognya itu kita bisa melihat mulai dari pekerjaannya, musik kesukaan, dan bahkan buku favoritnya. Ngelihat dari profilnya aja, emang kayaknya orang ini lucu ya. Entah siapa yang nyebarin, tapi gambarnya itu jadi viral kemana-mana dan bikin gempar keluarganya juga. Namun, mereka semua ngomong bahwa hal ini mengganggu dan merugikannya. Karena ya berujung jadi olok-olokan para netizen. Kalau hal ini sudah di luar batas lah menurut saya gitu kan. Saya sempat emang
sempat agak sedikit emosi gitu kan, karena ini di luar batas, terutama karena saya juga udah mempunyai keluarga dan juga baik istri saya yang sudah tahu. Ngasih keuntungan aja kagak, ini malah dengan mudahnya dipakai sama satu Indonesia. Ya, sebenarnya sudah banyak juga stasiun televisi yang mencoba mencari informasi, namun mereka memilih tidak mengambil kesempatan itu. Selain nggak punya keahlian di industri hiburan, sang bapak dan juga istrinya juga kepengen jadi orang biasa. Makanya, sosial media dia saja terlihat normal kan? Karena dengan begitu, hidup keduanya jadi bisa lebih tenang. Nomor 5. Bocah FF. Kamu tahu nggak game PUBG itu game haram? Hah? Game haram itu nggak ada gunanya. Ada sajadah kan sholat ya, lebih bagusan FF tuh. Hah? Dasar game PUBG. Udah mendingan jangan main PUBG. PUBG itu game haram, hah? Memang kalau kalian melihat videonya itu guys, kalimatnya kayak menghina banget dan gak ada bagus-bagusnya ya. Tapi di channel pribadinya dia sudah melakukan klarifikasi nih, gara-gara serbuan banyak orang. Di sini aku meminta maaf dan klarifikasi tentang video yang aku buat secara spontan guys. Aku minta maaf bila ada yang merasa terganggu atas tayangan video yang aku buat spontan guys. Aku hanya tahu dari media kalau PUBG itu haram dan sebenarnya aku gak bermaksud menghina PUBG guys. Tetap saja, permintaan maafnya ini gak cukup buat menghentikan netizen sampai-sampai apapun yang dilakukan menjadi bahan candaan. Tapi kan videonya itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Penasaran gak sih orangnya sekarang jadi gimana? Nah, saat kita telusuri lebih lanjut, nampaknya akun asli dia tuh sudah nggak aktif lagi guys. Cuma ada satu hal yang positif yang bisa kita temukan di internet nih, yaitu informasi mengenai kelulusan murid di SMP Negeri 267 Jakarta. Dan dalam salah satu daftarnya, terdapat nama dia yang dinyatakan lulus pada tanggal 6 Juni tahun 2024 kemarin. Bagus deh, moga-moga tetap utamain pendidikan biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi ya dek. Nomor 4. Amin Richman. Siapa sangka seorang pria dengan tatapan belagu yang seakan-akan sedang pamer kekayaannya bisa menjadi bintang di dunia meme Indonesia. Iya, peran tersebut telah sukses dimainkan oleh sosok bernama Amin Richman. Sampai-sampai guys, sosok ini meme-nya sudah tersebar kemana-mana dan dibikin versi masing-masingnya nih. Gaya foto kayak begini emang cocok banget sih guys buat dijadiin bahan bercandaan. Apalagi pakai tema orang sombong yang suka pamer kekayaan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian cari namanya di YouTube, maka akan nemu channel miliknya yang ini nih guys. Konten-konten itu bergaya sitcom tentang orang yang terlanjur kaya. Bahkan Mercy aja dikasih ke pembantunya tuh dengan alasan sudah bosen guys. Ini mobil gua kasih buat pembantu gue. Ngasih tips aja nggak nanggung-nanggung, langsung emas batangan dong. Nah, ini bonusnya. Loh, yang bener nih pak? Gak mau lo. Oh, mau. Sedangkan jika melihat model konten terbaru, kita bakal langsung sadar bahwa kini topiknya lebih beragam. Kira-kira gebrakan apa lagi ya yang bakal mereka buat? Sultan, makasih Sultan. Makasih Sultan. Nomor 3. Alif Cepmek. Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Gua rasa kalian semua pasti sudah pada tahu lah ya sama Dilan KW Super bernama Alif Cepmek satu ini. Meskipun banyak dihujat, Alif bisa dibilang sosok pekerja keras yang punya hidup sangat ekstrim guys. Sebelum terkenal seperti sekarang, dia bahkan sudah pernah menjadi tukang parkir dan akhirnya memutuskan buat bikin konten dengan modal HP 300 ribuan doang. Ya, gara-gara viral, otomatis jadi diajak syuting dan berujung ketemu banyak artis serta collab-collab gitu. Beruntungnya, di sekeliling dia juga ada orang yang sayang dengan tulus dan menemani dia dari susah hingga menikah pada awal 2024 lalu. Nah, walaupun memang dia mengaku bahwa popularitasnya sudah menurun, tapi harus diakui kalau daya juang ini orang hebat banget. Bukannya menyerah dan juga pasrah dengan keadaan, kini dia masih berusaha tuh guys mempertahankan nasibnya dengan membuka bisnis skincare-nya tersebut. Ya, semoga aja sih ada pelajaran yang bisa diambil ya, dan tetap jadi berkat buat mereka sekeluarga. Amin. Nomor 2. Di situ saya merasa sedih.
Tiap dengar kalimat "di situ saya kadang merasa sedih", secara otomatis otak gue langsung ke flashback sama wajahnya Polwan di acara Net TV yang kali ini nih guys. Dia mengharapkan ada sosok orang tuanya. Di situ saya kadang sedih gitu. Wanita tadi adalah Brigadir Dewi Sri Mulyani. Dan omongan itu beneran keluar dari mulut dia sendiri ya, karena melihat kondisi anak-anak yang kehilangan sosok orang tuanya. Ekspresi dan juga curhatan ini seakan-akan punya daya tariknya tersendiri, dan netizen malah melihatnya bisa dijadikan sebagai sebuah meme tuh. Terbukti tuh pada masanya orang-orang berlomba-lomba menggunakan foto itu menyesuaikan makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan dari kepolisian sendiri juga memanfaatkan momen tersebut untuk menggunakan fotonya sebagai baliho pengingat di jalanan. Tapi Eka Gustiwana justru memiliki pendekatan yang berbeda nih guys, dan malah mengajaknya untuk menciptakan sebuah lagu. Ya samalah seperti tren viral di masanya, dia pun dipanggil untuk melakukan interview oleh beberapa stasiun televisi. Dan hal ini tentu menjadikannya semakin terkenal meski untuk sementara waktu saja. Kira-kira dari kalian semua ada nggak nih yang pernah ketemu sama Brigadir Dewi Sri di jalanan? Kalau memang ada, bisa komen di bawah ya guys. Nomor 1, Mas Agus IndiHome. Sosok Mas Agus dan juga Mas Pras yang ada di dalam iklan IndiHome ini sukses besar tuh guys mempromosikan barangnya berkat tren lagu DJ Ubur-Ubur. Bahkan viralnya itu nggak cuma di Twitter saja nih. Jika kita lihat dari beberapa sumber yang ada, tren tersebut bahkan menyebar sampai ke negara China loh. Kemudian juga ada YouTuber yang membahas meme tersebut dan disertai komentar dari netizen kalau iklan ini meledak gara-gara IndiHome itu sendiri. Terus waktu tahu viral, si Mas Agus ini kayaknya langsung bikin Instagram dan mulai nge-upload foto-foto kesehariannya nih. Cuma sayangnya foto terakhir yang di-upload tuh sudah 210 minggu yang lalu guys. Kemana ya kira-kira Mas Agus? Kebetulan internet di rumah lagi lambat nih mas. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.